Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Hari kedua permainan Blitz sudah selesai. Begitu juga dengan turnamen ini kawan. Dan pemenangnya adalah Fabiano Caruana. Setelah minggu lalu memenangkan seri kedua Romania Chess Classic, Fabiano Caruana memenangkan seri ketiga Kroasia Rapid dan Blitz. Sekali lagi selamat buat Fabiano Caruana. Dan berpeluang besar untuk menjadi juara umum Grand Chess Tour 2024. Fabiano Caruana memenangkan Kroasia Rapid dan Blitz 2024 ini setelah menang dalam permainan Rapid dengan 15 poin kawan. Dan di sesi Blitz dia mendapatkan tambahan 12 poin. Total yang dia dapat adalah 27 poin kawan. Diikuti Alireza Firoza di tempat kedua menggeser Wesleso. Dan di tempat ketiga ada Maxim Lagrave. Dengan poin yang sama kawan, Alireza ataupun Maxim menang tiebreak atas Wesleso. Sekali lagi, selamat buat bagi para pemenang Fabiano Caruana ataupun runner up atau tempat ketiganya kawan. Nah, untuk game yang akan kita ulas, saya dahulukan permainannya Alireza Firoza kawan. Pada game terakhir permainan Blitz melawan Ivan Saric. Nah, mungkin di video nanti sore kita akan ulas permainan di Serbia Open dari para pemain kita. Mungkin permainan Grandmaster Novendra Biasmoro ataupun ke BL Master kawan. Di situ ada Pragnananda juga bermain. Nanti saya cari game yang bagus saja, apakah ke Serbia Open atau BL Master. Terlebih dahulu Ivan Saric versus Alireza Firoza. Nah, pion E4, pion C5 Sicily Defense dimainkan oleh Alireza. Setelah kuda F3, pion D6, tidak dengan permainan terbuka pion D4, mungkin disusul dengan permainan knight off, tapi kanal attack kawan dipilih oleh Ivan Saric, gajah B5 skak. Blokade dengan gajah yang paling banyak, menantang pertukaran gajah terang langsung kawan. Atau dengan kuda D7, Alireza kuda D7. Ada juga kawan yang blokade dengan menteri. Mungkin kalian tidak percaya. Mungkin kalian kira blokade dengan menteri ada di event kaleng-kaleng. Mungkin event pos ronda, warung kopi, tidak kawan. Di event resmi ada yang memainkan seperti ini. Ada yang tidak ambil, yang paling banyak sih ambil kawan. Bergerak ke C4 atau rokade, ada yang seperti itu. Oke, kalian tidak mungkin bermain dengan menteri D7. Kuda D7 Alireza. Nah, kebanyakan di sini sih ya rokade putih kawan atau langsung pion D4 atau pion C3 terlebih dahulu. Memilih gajah mundur ke petak A4. Kuda F6 rokade menawarkan pion, Alireza menolak dengan pion A6 terlebih dahulu. Kalau kuda ambil pion E4, benteng E1. Nah, mungkin kuda ke F6 kawan, dobrak pion D4. Kalian mungkin akan menahan diri. Nah, mungkin dengan pion E6 saja. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Ya, kurang bagus memberikan tempat bagi benteng lebih cepat di pusat. Salah satu permainan gambit seperti ini. Alireza dengan pion A6 terlebih dahulu untuk mencoba menjebak gajah kawan. Nah, pion C4 hadang pergerakan pion B5. Di sini pion E6 lanjut Alireza. Kuda C3 proteksi pionnya. Gajah E7 kemudian baru pion D4. Pion pukul, ambil balik menggunakan menteri langsung keluar ke pusat menteri putih. Alireza amankan raja di langkah ke-9-nya, rokade pendek. Selepas itu gajah G5, menteri naik ke petak C7. Sepertinya langkah gajah ini tadi juga tidak terlalu kuat untuk saat ini kawan. Langsung keluarkan benteng bersama menteri untuk mencoba tekan kuda ini nanti ke depan di petak D7 kawan. Ya mungkin nanti ada kesempatan dorong pion mungkin. Gajah G5 terlebih dahulu untuk pressure kuda F6 dan koneksikan dua benteng segera menuju pusat kawan. Benteng F ke E1, benteng A ke D1 mungkin. Alireza menteri C7 dan di sini gajah sikat kuda D7. Berharap diambil dengan kuda mendapatkan gajah, itulah harapannya. Tentu diambil menggunakan gajah. Segera berkembang, koneksikan dua bentengnya juga menuju pusat. Dan persiapan juga menempati diagonal yang cukup strategis, diagonal terang panjang mungkin. Ivan Saric geser benteng AD1. Benteng FD8, balasan dari Alireza, perkuat posisi gajah karena gajah juga mendapatkan tekanan serangan X-ray kawan. Persiapan dengan pion E5-nya. Kemudian ada benteng FE1, benteng AC8. Sekarang di sini kawan terlihat menteri hitam mengincar pion C4. Untuk proteksi pion ini dengan kuda D2 langkah bagus. Pion E5 juga bagus kawan. Memilih dengan pion E5 langsung dobrak petak pusat, membuka permainan di petak pusat. Pion D pukul pion E5.
Kuda ambil balik, ternyata blunder kawan. Bukan dengan kuda langkah terbaiknya, dengan menteri menantang pertukaran. Seumpama diterima, ya kalian ambil balik dengan kuda. Seumpama hitam ambil pion C4 ini, kalian sekarang melangkah kuda ke petak E4 kawan. Untuk tekan kuda F6. Nah, mungkin akan berlanjut dengan langkah gajah tarik mundur ke petak E8 kawan. Di sini membuka tantangan pertukaran benteng ambil balik oleh gajah. Kalian bisa merusak struktur pion hitam kawan dengan adanya kuda lompat ke petak E4. Jika tadi di posisi ini kawan, nah saat kuda ini bergerak ke petak E4, hitam mendahului pertukaran kuda pukul kuda, ya wassalam kawan. Itulah keuntungan kuda ini lompat ke petak E4. Dan tadi seperti yang saya lanjutkan, nanti konstruksi pion hitam ini akan rusak kawan. Dan jumlah pion setara, sisi kanan sisi kiri, bedanya ya struktur pion hitam rusak. Mungkin kita nilai di sini putih mempunyai sedikit keuntungan dengan struktur pionnya yang pulih kawan. Cuma hitam mempunyai permainan dengan gajah terangnya kawan. Oke, kembali lagi ke rangka aslinya. Dirasa permainan juga seimbang. Tapi memilih ambil balik pion E5 dengan kuda. Seketika kawan ada serangan dari Alireza dengan gajah A4. Discover attack. Tusukan pada menteri dan benteng di belakang. Ivan Sarik memilih korban menteri. Pertukaran untuk mendapatkan gajah dan benteng. Seumpama menteri ini kalian pertahankan, mundur ke petak E3 saja mungkin, ya tentu saja gajah mendapatkan benteng ambil balik. Kemudian di sini mungkin pion H6, gajah mundur diikuti kuda, dan hitam akan mencoba simplifikasi kawan. Dengan kekuatan sepasang kuda menteri benteng, kalian tidak akan bisa mengimbangi kekuatan sepasang benteng plus menteri, dan ditambah gajah dengan range serangan dari jarak jauh. Hitam pasti menang. Memilih korban menteri kawan, pertukaran menteri dengan benteng ataupun plus gajah tadi. Ada serangan kuda, pion, kuda mundur lagi petak C3, blokade ancaman. Gajah B4, tetap mencoba simplifikasi secepat mungkin. Ada gajah D2, dan di sini ada benteng D8. Pertukaran benteng, sekarang benteng putih pincang kawan. Sudah tidak ada kekuatan sepasang benteng lagi. Ini memudahkan bagi menteri untuk mengobrak-abrik jantung pertahanan putih. Serangan pada gajah, ada kuda F3 mundur. Sekarang putih mencoba bertahan kawan. Menteri D3, menekan pion, menekan kuda C3 kawan, dan menekan gajah. Pion A3, pertukaran gajah sikat kuda C3, ambil balik oleh gajah, menteri ambil pion C4, semua buah putih mulai dipreteli oleh Alireza Firoza. Benteng C1, pion H6, berikan ruang pergerakan kawan, karena ada ancaman yang serius di belakang juga, pergerakan bagi raja, tak perlu khawatir ada discover semacam ini. Gajah D2, discover pada menteri, menteri B3, incar pion, gajah kembali ke C3, kuda D5 incar gajah, gajah D4, pion F6 untuk dukungan pion E5-nya, terus untuk mencoba mendesak gajah, kuda D2 serang menteri, menteri D3, serangan pada dua perwira, kuda kembali ke F3 jaga gajah. Nah sekarang pion E5, gajah bersembunyi mojok kawan, di antara pion-pion hitam. Nah di sini menteri B3, pion jelas jatuh di langkah berikutnya kawan. Nah pion H4, berikan ruang pergerakan bagi raja. Masih belum mau menyerah kawan. Dengan kontrol waktu yang juga terseok-seok, Ivan Sarik menyisakan 8 detik saja. Alireza masih cukup nyaman dengan 3 menitnya kawan. Menteri ambil pion B2. Benteng C8 sekat. Raja bergerak ke petak H7. Nah sekarang pion H5. Menteri B1 sekat. Raja naik, diikuti menteri naik ke petak F5. Coba rebut pion kawan. Benteng D8 serang kuda. Terlebih dahulu menteri caplok pion sekat. Raja mundur ke G1 dan kuda F4 serang pion di sini kawan. Gajah E3, kuda dikorbankan sementara. Raja ambil, menteri G4 sekat, dan Ivan Sarik menyerah di langkah ke-38. Kalau kita lihat dari daftar langkah yang ada kawan, hanya ada satu langkah kesalahan dari kedua pemain. Nah, saat pion E5 ini dimainkan oleh Ivan Sarik tadi kawan, ambil balik dengan kuda. Inilah satu-satunya langkah kesalahan di game ini kawan. Yang paling signifikan ya ini. Selebihnya, langkah-langkah kedua pemain sangat presisi. Satu-satunya langkah inilah kawan.
keakuratan Alireza sebesar 95%. Sedangkan Ivan Saric 89%. Tapi hanya satu langkah ini. Jika kita lihat tadi, coba kita ulangi sejak awal. Tidak ada langkah bertanda kuning ataupun oranye atau bahkan merah dari langkah-langkah kedua pemain. Hanya langkah kuda ini saja kawan, yang merupakan langkah yang bertanda kuning. Selebihnya semua langkah-langkah adalah langkah presisi, langkah walaupun bukan langkah utama, paling tidak mendekati langkah engine kawan. Langkah kedua pemain walaupun dalam permainan cepat. Hanya dengan langkah kuda caplok kembali pion E5 tadi, hancur sudah permainan Ivan Saric. Dimanfaatkan betul oleh Alireza Firoza. Oke, semoga permainan dari Alireza Firoza tadi bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.